Setelah terkena Gomu-Gomu no Red Rock-nya Luffy pada ending manga One Piece chapter 1000, Kaido terlihat cukup kepayahan untuk bisa bangkit lagi. Kaido terlihat begitu shock menyadari kalau pukulan Luffy itu ternyata bisa melukainya, bahkan sampai membuat darah segar menetes keluar dari mulutnya. Zoro, Kid, Killer, dan Trafalgar Law terlihat cukup terkejut melihat kejadian tersebut. Kid bahkan sampai berseloroh, "Haki macam apa itu? Aku tidak percaya pukulan semacam itu benar-benar bisa melukai Kaido." Kid bukannya tidak tahu tentang haki, tapi dia heran kenapa pukulan Luffy yang kelihatannya tidak diimbu dengan Houshoku Haki, yang ditandai dengan tidak adanya kilatan hitam, bisa melukai Kaido. Padahal Kid yang seorang pengguna Houshoku Haki pernah bertarung melawan Kaido, dan serangan-serangannya yang sudah diimbu dengan Houshoku Haki saja tidak mempan terhadap si Raja Ikan. Yang menarik di sini, dalam dialognya Kid dan Zoro, kata haki diberi tanda petik. Hal ini membuat saya berpikir kalau mungkin meskipun sama-sama haki, tetapi hakinya orang Wano yang disebut dengan Ryuo sebenarnya berbeda konsep dengan haki yang digunakan oleh orang-orang di luar Wano. Apalagi faktanya negeri Wano sudah terisolasi dari dunia luar selama ratusan tahun lamanya. Jika kalian pernah mengikuti serial Avatar The Last Airbender, mungkin kalian akan langsung paham dengan logika saya yang berikut ini. Jadi begini, dalam serial Avatar The Last Airbender, orang-orang dari negara api memiliki kemampuan firebending, kemampuan untuk menciptakan dan mengendalikan elemen api. Namun, konsep firebending di era setelah negara api menyerang ternyata berbeda dengan konsep firebending yang asli. Kekuatan firebending di eranya Pangeran Zuko didasari oleh kebencian dan amarah. Tanpa kebencian dan amarahnya kepada Avatar Aang, Zuko kehilangan kemampuan firebendingnya. Namun setelah belajar langsung dari sang master, yang tidak lain adalah seekor naga yang asli, Aang dan Zuko baru sadar kalau firebending bukanlah kekuatan penghancur yang bersumber dari kebencian, melainkan kekuatan yang bersumber dari energi kehidupan seperti layaknya panas matahari. Jadi firebending yang sesungguhnya bukanlah fire breath style, melainkan sun breath style. Dengan mengambil logika yang sama, saya pikir konsep haki yang digunakan oleh orang-orang di luar Wano mungkin adalah konsep haki yang sudah termodifikasi oleh perubahan zaman. Konsep haki yang bersumber dari keinginan untuk menaklukkan, sehingga sifatnya keras dan destruktif di luar. Makanya tidak akan ngefek kepada orang-orang yang memiliki Bushoku Haki yang levelnya sangat tinggi seperti Kaido dan Big Mom, karena yang tersentuh dari haki jenis ini hanyalah lapisan haki yang paling luar. Berbeda dengan konsep Ryuo-nya orang Wano yang masih murni, yang bersumber dari keinginan untuk tidak memiliki batasan, keinginan yang begitu besar akan kebebasan, sehingga serangan Ryuo bisa menembus apapun. Tidak hanya bisa menembus tubuh asli para pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia dan menembus kulit haki yang paling keras sekalipun, tetapi bahkan mungkin para pengguna Ryuo expert di Wano seperti Oden tidak hanya mampu memotong objek-objek yang sifatnya padat seperti manusia, tumbuhan, dan bebatuan, tetapi juga memotong elemen-elemen alam yang sifatnya inanimated object seperti api, air, petir, bahkan memotong udara. Namun terlepas dari itu semua, saya yakin dengan adanya tanda petik pada kata haki yang dipakai oleh Zoro dan Kid di chapter 1001 ini, cukup untuk membuktikan kalau hakinya orang Wano yang disebut dengan Ryuo itu memang konsep dan sumber energinya berbeda dengan haki yang digunakan oleh orang-orang di luar Wano. Nah, di waktu yang bersamaan, Big Mom terus berceramah panjang lebar tentang apa itu definisi dari menjadi seorang Raja Bajak Laut kepada Luffy. Padahal saya yakin definisi Raja Bajak Lautnya Big Mom jelas berbeda dengan definisi Raja Bajak Lautnya Luffy. Dengan menjadi Raja Bajak Laut, Big Mom mungkin ingin menjadi orang yang paling berkuasa di lautan. Sementara menurut Luffy, menjadi Raja Bajak Laut bukanlah menjadi orang yang paling berkuasa, tetapi menjadi orang yang paling bebas di lautan. Jadi ceramahnya Big Mom ini jelas tidak akan bisa dipahami oleh Luffy. Seperti halnya Kaido yang masih tidak paham juga kenapa pukulan Luffy bisa melukainya. Saking frustasinya Kaido akibat satu pukulan telaknya Luffy itu, ia bahkan sampai menduga-duga kalau mungkin Luffy yang sekarang ada di hadapannya ini sudah merasa selevel dengan Goldie Roger, Shirohige, Kozuki Oden, Akagami no Shanks, hingga Rocks the Sabex. Dan untuk memastikannya dengan mata dan kepalanya sendiri, dengan tanpa peringatan terlebih dahulu, Kaido langsung menyerang Luffy menggunakan teknik Thunder Bagua andalannya. Beruntung, Luffy bisa memprediksi serangan kejutannya Kaido ini dengan kemampuan melihat masa depan Ken Bunshoku Hakinya. Jika tidak, mungkin nasib Luffy sudah akan sama persis dengan saat di Kuri dulu.
Bahkan di sini, meskipun sudah bisa memprediksinya, kepala Luffy masih tetap bocor tipis karena saking cepatnya serangan kejutannya Kaido ini, sehingga tidak bisa dia hindari sepenuhnya. Kaido terlihat tersenyum senang melihat Luffy kali ini berhasil lolos dari serangan kejutannya itu. Seolah-olah menunjukkan kalau dugaannya tadi, yang berpikir kalau mungkin power levelnya Luffy sudah mendekati Goldie Roger, Shirohige, Kozuki Oden, Akagami no Shanks hingga Rocks the Cybex adalah benar adanya. Dan itu membuat Kaido semakin bersemangat untuk bertarung secara all out. Nah, di sini kita bisa melihat adanya bayangan Goldie Roger, Shirohige, Kozuki Oden, Akagami no Shanks hingga Rocks the Cybex. Mungkinkah itu berarti kalau Kaido sudah pernah bertarung melawan mereka semua? Dan kelima orang yang bayangannya muncul tadi semuanya bisa dan berhasil melukai Kaido. Dengan artian, meskipun terlihat sebagai Yonko yang paling lemah, tetapi sebenarnya kekuatan tempur seorang Akagami no Shanks justru adalah yang paling kuat di antara semua Yonko. Terlebih lagi, Shanks adalah satu-satunya Yonko yang tidak menggunakan power up dari kekuatan buah iblis. Jika Shanks memang benar sehebat itu, berarti Dracul Mihawk. Nah, di saat Luffy masih terhuyung-huyung akibat kepalanya keserempet thunder baguannya Kaido, Big Mom tanpa permisi langsung menghampirinya dan menyuruh Prometheus untuk menyerang Luffy menggunakan kekuatan apinya. Beruntung, Zoro dengan sigap segera datang dan membelah Prometheus menjadi dua menggunakan teknik Fog Fire style-nya Kinemon. Luffy yang melihat teknik yang digunakan oleh Zoro ini langsung paham kalau itu adalah teknik berpedangnya Kinemon. Namun, Zoro bilang, sekarang itu adalah milikku. Itu artinya, Zoro sudah berhasil menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Seingat saya, ini adalah pertama kalinya Zoro meniru teknik berpedang orang lain. Sebelumnya, Zoro belum pernah melakukan hal semacam itu. Jadi mungkinkah salah satu kemampuan baru yang didapat oleh Zoro selama time skip adalah teknik copycat no jutsu? Sehingga selain teknik Kitsune Biryu-nya Kinemon, Zoro diam-diam juga sudah mencuri beberapa teknik berpedang milik orang-orang yang pernah dihadapinya. Atau mungkin, seperti yang saya bilang di awal tadi, seorang pengguna Ryuo Expert memiliki kemampuan untuk memotong apapun tanpa batas, termasuk elemen alam seperti api, air, petir, hingga angin. Bahkan juga mampu memotong ketiadaan. The ability to cut anything and cut nothing. The breath of all things. Dengan kata lain, tidak hanya elemen api saja yang bisa dipotong oleh Zoro saat ini. Kamai Tachi-nya Kaido, Thunder Attack-nya Zeus, bahkan tubuh awannya Zeus pun mungkin juga sudah bisa dipotong olehnya saat ini. Nah, selamat dari serangannya Prometheus tidak serta-merta menjauhkan Luffy dari segala mara bahaya. Lepas dari ancaman Big Mom, Kaido tiba-tiba sudah berada di samping Luffy dan bersiap untuk mengoploknya lagi. Beruntung kali ini Trafalgar Law dengan begitu sigap memindahkan tubuh Luffy ke sampingnya. Trafalgar Law terlihat begitu kesal kepada Luffy. Dia bilang sejak awal dia sudah berencana untuk memindahkan Kinemon dan para Scabbards ke lantai bawah terlebih dahulu sebelum memulai pertarungan melawan Kaido dan Big Mom. Namun dengan datangnya Luffy yang dengan sok pahlawannya mendekati Kinemon kemudian memintanya memindahkan mereka semua ke lantai bawah, membuat Trafalgar Law merasa kalau dirinya seolah-olah terlihat sudah mau disuruh-suruh oleh Luffy. Kejadian tersebut kemudian memancing sindiran pedas keluar dari mulutnya Eustace Kid. Kid mengejek Trafalgar Law. Dia bilang kalau Law saat ini sudah menjadi jongosnya Luffy. Namun itu tidak masalah baginya karena sampah memang sudah sewajarnya bergabung dengan sampah juga. Trafalgar Law terlihat begitu emosi mendengar celotehannya Kid ini. Namun Luffy tiba-tiba nyeletuk dengan sebuah solusi yang sangat cerdas. Melihat Big Mom menyuruh Prometheus menembakkan 3 bola api kecil ke arah mereka bertiga, Luffy bilang, "Oke, siapapun yang pertama kali terkena bola apinya Big Mom ini, dia adalah sampah." Law dan Kid terang saja berteriak kesal menentang ide konyolnya Luffy itu. Namun beda di mulut, beda lagi dengan reaksi tubuh mereka. Ketika serangan Prometheus semakin mendekat, ketiga-tiganya tidak ada yang mau menjadi yang pertama menghindar. Mereka bertiga serempak tetap pada posisi mereka masing-masing, melakukan gambling konyol untuk melihat siapa yang nanti bakalan terlebih dahulu terkena bola apinya Big Mom. Trafalgar Law melirik ke arah Luffy. Luffy melirik ke arah Eustace Kid. Dan Kid melirik ke arah Luffy dan Law untuk memastikan tidak ada yang curang di antara mereka. Seandainya Law menggunakan room untuk memperlambat laju bola apinya Big Mom dan Luffy memanjangkan sedikit lehernya ke belakang, maka Kid pastilah yang jadi manusia sampah karena dia tidak memiliki ability untuk mencurangi challenge tersebut. Tapi ternyata ketiga supernova tersebut bertaruh secara fair, tanpa menggunakan ability mereka masing-masing dan tanpa berpindah posisi 1 inci pun untuk menghindar. Hingga pada akhirnya, boom!
Meski sudah memonyong-monyongkan mukanya ke belakang agar tidak cepat terkena bola apinya Big Mom, tetapi pada akhirnya ketiga-tiganya terkena bola apinya Big Mom secara bersamaan. Jadi ketiga-tiganya sekarang sudah resmi menjadi manusia sampah, versi challenge-nya Luffy tentunya. Di kejauhan, Zoro yang melihat tingkah konyol ketiga Baka Shenchou tersebut terlihat begitu kesal. Namun dia segera mengikat bandana hitam di kepalanya sebagai tanda kalau dia sudah akan mulai bertarung dengan sangat serius. Zoro bilang kepada Killer, "Jangan coba-coba menggangguku, Kamazo the Manslayer." Killer langsung tersentak. Dia tidak menyangka kalau Zoro tahu kalau Kamazo adalah dirinya. Zoro bilang kepada Killer kalau nada ketawa anehnya itulah yang membuatnya sadar kalau Killer dan Kamazo adalah satu orang yang sama. Killer yang tidak mau malu karena sudah pernah dikalahkan oleh Zoro, bilang kalau seandainya saja saat itu dia menggunakan Punisher, celurit mekanik andalannya, sekarang Zoro pasti sudah tinggal almarhum. Tetapi dengan begitu percaya dirinya, Zoro bilang hasil akhirnya tetap tidak akan berubah. Kepercayaan diri Zoro ini tentu saja sangat beralasan, karena tidak hanya Killer saja yang tidak menggunakan senjata andalannya saat bertarung di dekat jembatan Oihagi. Tetapi Zoro juga hanya punya 2 pedang saja pada waktu itu. Jadi sebenarnya pertarungan tersebut sudah fair, di mana saat itu keduanya sama-sama tidak dalam kondisi full power. Nah, Kaido yang tidak ingin Big Mom ikut campur lagi meminta Big Mom untuk mundur terlebih dahulu. Kaido ingin melihat sampai sejauh mana kekuatan tempur kelima supernova yang ada di hadapannya itu. Makanya dengan senang hati, Kaido menerima serangan gabungannya Zoro dan Killer. Dan dia terlihat tersenyum senang setelah merasakan betapa mantapnya tebasan maut dari 2 pendekar pedang supernova tersebut. Kaido bilang, sesuai ekspektasi. Entah kata-katanya ini ditujukan untuk apa atau untuk siapa. Tapi sepertinya Kaido sudah menyadari kalau salah satu pedang yang digunakan oleh Zoro adalah bekas pedangnya Oden. Terlihat dari ekspresi bengongnya Kaido sesaat setelah melihat Zoro dan Killer bersiap menyerangnya. Jadi ada kemungkinan kalimat sesuai ekspektasi yang dia katakan dia tujukan terhadap ketajaman pedang Enma. Nah, di saat Kaido sedang menikmati sensasi masokisnya, 3 Baka Shenchou akhirnya sudah selesai dengan challenge konyol mereka dan bersiap bertempur kembali. Dengan menggunakan teknik Gomu Gomu no Kongan, Luffy kembali menyerang Kaido. Bersamaan dengan Trafalgar Law yang menggunakan sebuah teknik yang disebut Takt, di mana dia menjatuhkan begitu banyak bebatuan ke arah Kaido, dan Eustace Kid yang menggunakan teknik Pang Rotten Pang Vice yang membuat tubuh Kid seolah bertransformasi menjadi Autobot untuk kemudian menggencet Kaido menggunakan kedua tangan mekanik raksasanya. Anehnya, Kaido terlihat tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia seolah sengaja bersiap menerima semua serangan yang akan dilancarkan oleh ketiga supernova tersebut. Dia membiarkan Kongan Luffy meninju perutnya, membiarkan Pang Vice-nya Kid menggencet tubuhnya, dan membiarkan taknya Trafalgar Law menguburnya hidup-hidup. Sama sekali tidak ada pergerakan untuk menghindar apalagi melawan. Nah, melihat Kaido diserang habis-habisan, Big Mom justru terlihat tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah hal itu mengisyaratkan kalau serangan fisik semacam itu hanya akan terasa seperti gigitan nyamuk bagi Kaido. Sambil masih terbang menaiki Zeus, Big Mom kemudian menggabungkan kekuatan Prometheus dengan Napoleon yang membuat Napoleon berubah menjadi pedang api. Sementara dari balik timbunan bebatuan, Kaido bangkit dengan gagah perkasa dalam wujud Mythical Zoan ikannya. Kedua Yonko tersebut kemudian terlihat sudah dalam mode beringas mereka dan bersiap melakukan team up untuk menghadapi 5 supernova. Masih dalam wujud Mythical Zoan ikannya, Kaido bilang, "Mungkin akan terdengar memalukan jika aku harus membunuh kalian semua. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah kematian kalian, aku akan mengambil alih seluruh kru dan harta benda kalian. Kalian juga punya poneglyph bukan? Aku tidak sabar untuk mengambilnya. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Bajak Laut." Nah, yang menarik perhatian saya adalah kata-kata Kaido yang ini. Kalian juga punya poneglyph bukan? Nah, kalimat ini tentunya bukan hanya ditujukan kepada Luffy. Dengan begitu ada kemungkinan kalau Eustace Kid juga sebenarnya memiliki batu poneglyph, atau paling tidak salinannya lah. Kemungkinan ini diperkuat dengan fakta kalau dia pernah ribut dengan kelompok Yonko Akagami hingga dia harus kehilangan satu lengannya, serta dia juga sudah pernah masuk ke teritorial Yonko Big Mom yang mungkin kesemuanya berhubungan dengan pencariannya akan batu-batu poneglyph yang dimiliki oleh kedua Yonko tersebut. Ditambah lagi, Eustace Kid juga sama dengan Luffy, sama-sama bercita-cita ingin menjadi Raja Bajak Laut. Jadi pastinya Kid juga mengincar dan mengoleksi salinan poneglyph. Jangan-jangan justru kelompok Kid lah yang diam-diam sudah memiliki salinan Red Poneglyph terakhir.
Kemudian jika benar Kid juga sudah memiliki poneglyph, lalu siapa kira-kira anggota krunya yang bisa membacanya? Mungkinkah itu Killer? Selama ini wajah Killer selalu tertutup helm full face, dan ketika dicuci otak menjadi Kamazo, muka Killer juga sebagian besar tertutupi oleh perban. Jadi mungkin alasan sebenarnya kenapa Killer selalu menutupi wajahnya bukanlah karena dia benci melihat ekspresi ketawanya sendiri seperti yang pernah Kid katakan, melainkan untuk menyembunyikan jati dirinya bahwa dia sebenarnya adalah anggota ras mata tiga yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan voice of all things. Dengan kemampuannya ini, Killer bisa mengetahui informasi dari batu-batu poneglyph yang sudah berhasil kelompok Kid temukan. Dan oleh karena Kaido sudah mengikrarkan kalau pertempuran di atas atap kastil Onigashima ini adalah pertempuran untuk memastikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi the next Raja Bajak Laut, maka bisa dipastikan kalau Eustace Kid dan Luffy akan menggila di chapter mendatang, karena kedua-duanya juga bermimpi ingin menjadi the next Raja Bajak Laut. Sayangnya kita harus menunggu seminggu lebih lama lagi untuk bisa membaca chapter selanjutnya, karena minggu depan manga One Piece on break lagi. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1001 yang isinya hanya tentang adegan berantem antara dua Yonko yang masih main-main versus 5 Supernova yang masih mencoba jurus-jurus baru, menurut kami cukup menghibur lah. Saya kasih rating 5 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1001 ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. Dan matur nuwun.